Namaku Najwa, seorang wanita berusia 25 tahun yang hidup dalam keluarga sederhana, tetapi penuh kehangatan. Aku adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Adikku, Raka, baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang berjuang mencari pekerjaan. Kami tinggal bersama ibu di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ayah telah meninggal sejak aku berusia 15 tahun, dan sejak saat itu, ibu menjadi tulang punggung keluarga. Ibu bekerja sebagai penjahit rumahan. Aku sendiri bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajiku memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membantu ibu membiayai kebutuhan sehari-hari dan mendukung Raka menyelesaikan pendidikannya. Hidup kami mungkin tidak mewah, tetapi penuh dengan kasih sayang. Sejak kecil, aku terbiasa melihat perjuangan ibu. Beliau adalah sosok wanita kuat yang jarang sekali mengeluh. Setiap malam, aku sering melihat ibu duduk di depan mesin jahitnya, menyelesaikan pesanan pelanggan hingga larut. Jika aku memintanya untuk beristirahat, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ibu ingin kalian punya masa depan yang lebih baik, Nak." Mendengar itu, hatiku semakin tergerak untuk membalas semua pengorbanan ibu. Maka, ketika aku mengenal seorang pria bernama Rian, aku berpikir bahwa inilah awal kebahagiaanku. Najwa menatap langit senja dari balik jendela kamarnya. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang selalu ia nikmati setelah seharian bekerja. Rumah kecil tempat ia dan keluarganya tinggal memang sederhana, tapi penuh dengan kehangatan. Sejak kepergian ayahnya 10 tahun lalu, ibunya menjadi satu-satunya tempat ia dan Raka bersandar. Dulu, Najwa sempat merasa kehilangan yang begitu dalam. Ayahnya adalah sosok lelaki pekerja keras yang selalu memastikan keluarganya tidak kekurangan. Namun, hidup berkata lain. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa ayahnya, meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak mudah. Sejak saat itu, ibunya harus bekerja lebih keras demi menghidupi mereka. Najwa yang kala itu masih remaja, berusaha untuk mengerti dan ikut membantu sebisa mungkin. Kini, di usianya yang ke-25, Najwa merasa sudah cukup mandiri. Pekerjaannya di perusahaan swasta memang tidak memberinya kemewahan, tapi cukup untuk membuat hidup mereka lebih baik. Ia bisa membantu ibu dan juga mendukung adiknya, Raka, yang baru saja lulus kuliah. Raka adalah kebanggaan keluarga. Sebagai anak bungsu, ia tumbuh menjadi lelaki yang bertanggung jawab dan penuh perhatian. Namun, bukan hanya kehidupan keluarga yang menjadi bagian penting dalam hidup Najwa. Ada satu nama yang akhir-akhir ini mengisi hari-harinya dengan warna baru, Rian. Najwa mengenal Rian sekitar 2 tahun yang lalu, ketika ia masih bekerja di sebuah perusahaan lama. Rian adalah pria yang berwibawa dan tampak begitu matang. Karakternya yang tenang dan sikapnya yang penuh perhatian membuat Najwa jatuh hati. Mereka mulai dekat, saling mengenal lebih dalam, hingga akhirnya menjalin hubungan. Rian adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnisnya. Meski usianya lebih tua 5 tahun dari Najwa, ia tidak pernah bersikap merendahkan atau merasa lebih unggul. Justru, ia sering memberikan motivasi dan semangat kepada Najwa agar terus maju dalam hidupnya. Semua itu membuat Najwa semakin yakin bahwa Rian adalah pria yang tepat untuknya. Hubungan mereka berjalan baik selama 2 tahun. Tidak ada tanda-tanda buruk atau masalah besar yang membuat Najwa meragukan keseriusan Rian. Bahkan, beberapa bulan yang lalu, Rian datang melamar secara resmi. Hari itu, Najwa merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Akhirnya, ia akan menikah dengan pria yang ia cintai. Persiapan pernikahan berjalan dengan lancar. Meskipun tidak semewah pesta-pesta yang sering ia lihat di media sosial, Najwa merasa cukup bahagia. Yang terpenting baginya bukanlah kemewahan, melainkan kebersamaan dan restu keluarga. Ibunya menangis haru saat mengetahui putri sulungnya akan menikah. Raka pun ikut senang.
meskipun ia bercanda bahwa ia akan kesepian setelah Najwa menikah. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Semakin dekat menuju hari pernikahan, Najwa merasa begitu bersemangat. Gaun pengantin sederhana sudah siap, undangan telah disebar, dan semua persiapan hampir selesai. Hatinya penuh dengan harapan bahwa kehidupan barunya bersama Rian akan menjadi awal yang indah. Namun, Najwa tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan itu hanya sementara. Ia tidak pernah menyangka bahwa di hari paling bersejarah dalam hidupnya, dunianya akan runtuh dalam sekejap. Yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Gaun putih sederhana yang membalut tubuhnya membuatnya terlihat begitu anggun. Hatinya berdebar, bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Sebentar lagi, ia akan mengikat janji suci dengan pria yang selama ini ia cintai. Di luar kamar, suara ibu dan beberapa saudara terdengar sibuk mengatur persiapan. Raka juga tampak bolak-balik memastikan segalanya berjalan lancar. Semua orang menyiapkan diri untuk akad nikah yang akan berlangsung sebentar lagi. Najwa merasa sedikit lega karena semua berjalan sesuai rencana. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang selama ini ia coba abaikan. Kenyataan bahwa ia bukanlah satu-satunya wanita dalam hidup Rian. Sejak awal, Najwa sudah tahu bahwa Rian pernah menikah. Pria itu tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki seorang istri di kota lain. Namun, yang membuat Najwa yakin untuk tetap menerima lamaran Rian adalah karena ia percaya bahwa pernikahan pertama pria itu sudah tidak berjalan dengan baik. Ketika pertama kali mengungkapkan statusnya, Rian berkata dengan suara pelan namun penuh keyakinan, "Aku memang sudah menikah, Najwa. Tapi pernikahan itu hanya bertahan secara hukum. Aku dan dia sudah lama berpisah, hanya tinggal menunggu waktu untuk mengakhiri semuanya secara resmi. Aku tidak ingin membohongimu, dan aku ingin kamu tahu semuanya sebelum kita melangkah lebih jauh." Saat itu, Najwa terdiam cukup lama. Menjadi istri kedua bukanlah sesuatu yang pernah ada dalam bayangannya. Namun, Rian begitu meyakinkan, begitu penuh dengan janji bahwa ia hanya mencintai Najwa. Pria itu bahkan berjanji akan segera menyelesaikan urusannya dengan istri pertamanya setelah pernikahan mereka. "Aku ingin memulai hidup baru bersamamu," ujar Rian lagi. Tatapan matanya seolah meminta kepercayaan penuh dari Najwa. Karena perasaan cinta yang begitu dalam, Najwa akhirnya menerima semua itu. Ia memilih untuk percaya pada Rian, meski ada banyak suara di dalam hatinya yang bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Kini, di hari pernikahannya, Najwa merasa cukup yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Toh, selama ini Rian tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia masih memiliki hubungan dengan istri pertamanya. Semua urusan mereka, katanya, hanya tinggal menunggu proses administrasi. Najwa menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia ingin hari ini berjalan dengan lancar. Baginya, tidak masalah meski ia harus menjadi istri kedua, asalkan Rian benar-benar mencintainya dan ingin membangun rumah tangga yang bahagia bersamanya. Tapi sayangnya, takdir memiliki rencana lain. Ketika Najwa melangkah keluar dari kamarnya, semua mata tertuju padanya. Para tamu sudah duduk dengan rapi, penghulu sudah bersiap, dan Rian pun sudah berada di tempatnya. Ia tampak tampan dengan setelan jas putih, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat Najwa merasa aneh, seperti ada keraguan yang tersembunyi di balik senyumannya. Najwa mengabaikan perasaan itu dan tetap melangkah mendekat. Namun, baru beberapa langkah, suara gaduh terdengar dari arah pintu masuk. Seorang wanita masuk ke dalam ruangan, wajahnya penuh amarah dan kepedihan. Ia berjalan cepat, menghampiri Rian, dan sebelum siapapun sempat mencegahnya, wanita itu berbicara dengan suara lantang yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Rian, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau mau menikah lagi?" Seluruh mata kini tertuju pada wanita itu.
Najwa menatapnya dengan bingung. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ia tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tapi entah kenapa, ia bisa langsung menebak siapa dia. Aku hamil, Rian. Aku mengandung anakmu. Dunia Najwa seketika runtuh. Suasana di dalam ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada wanita yang berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh amarah dan air mata yang hampir jatuh. Najwa berdiri mematung, seakan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut wanita itu masih menggantung di udara, menyisakan ketegangan yang begitu pekat. Rian tampak terkejut, matanya melebar, dan wajahnya seketika pucat. Ia menoleh ke arah Najwa, tetapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sementara itu, wanita yang baru saja datang itu terus menatap Rian dengan penuh emosi. Aku hamil, Rian, ulangnya dengan suara yang lebih pelan, tetapi masih terdengar jelas oleh semua orang. Dan kau di sini, ingin menikah lagi. Najwa merasakan sesuatu menghantam hatinya dengan keras. Tangannya gemetar, dan napasnya terasa berat. Ia menoleh ke arah Rian, mencari jawaban, mencari kejelasan, tetapi pria itu tetap diam. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja tertangkap melakukan kesalahan besar. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa orang menutup mulut mereka, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ibunya, yang duduk di barisan depan, memandang Najwa dengan wajah penuh kekhawatiran. Raka berdiri dari tempat duduknya, siap melakukan sesuatu jika keadaan semakin memburuk. Najwa berusaha mengumpulkan kekuatannya. Ia melangkah maju, mendekati wanita itu. Siapa? Siapa kamu? Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Wanita itu menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Aku adalah istrinya, jawabnya dengan tegas. Istri sahnya yang selama ini kau kira sudah berpisah dengannya. Dada Najwa terasa sesak. Semua kata-kata yang pernah diucapkan Rian tentang pernikahan pertamanya terlintas kembali dalam pikirannya. Katanya, hubungan mereka sudah selesai. Katanya, mereka sudah tidak ada ikatan lagi selain secara hukum. Katanya, ia hanya tinggal menunggu proses perceraian selesai. Tapi sekarang, wanita ini berdiri di hadapannya, membawa kabar kehamilan yang membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Najwa berbalik, menatap Rian dengan mata yang penuh dengan pertanyaan. Rian, katakan sesuatu, ucapnya dengan suara bergetar. Katakan kalau ini tidak benar. Rian masih diam. Ia menundukkan kepalanya, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Hening yang terjadi membuat dada Najwa semakin sesak. Jawab aku, Rian. Suara Najwa meninggi, nyaris putus asa. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rian mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah. Ia menelan ludah, sebelum akhirnya berkata, "Maaf, Najwa." Dunia Najwa seketika runtuh. Maaf? Hanya itu? Kakinya melemas. Ia merasa seluruh tenaga di tubuhnya menghilang. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir tanpa bisa ia cegah. Tamu-tamu semakin riuh. Beberapa orang terlihat menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa lainnya mulai berbisik lebih keras. Ibunya akhirnya berdiri dan berjalan cepat ke arah Najwa, menggenggam tangannya dengan erat. Najwa, kita pulang. Suara ibunya terdengar tegas. Ia menatap Rian dengan penuh kemarahan sebelum kembali menoleh ke putrinya. Tidak ada pernikahan hari ini. Kita pulang, nak. Najwa masih terdiam. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran yang berantakan. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menampar Rian, ingin menanyakan kenapa semua ini terjadi. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa begitu hancur. Rian, pria yang selama ini ia percaya, pria yang selama ini ia cintai, telah menghancurkan segalanya.
Ia menarik tangannya dari genggaman ibunya, lalu menatap Rian sekali lagi. "Kenapa?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Rian menghela napas berat. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Najwa." Najwa tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Tidak berniat menyakitiku." Ia mengulangi kata-kata itu dengan sinis. "Kau sudah membuatku percaya, Rian. Kau membuatku berpikir bahwa aku adalah masa depanmu, bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupmu. Tapi lihat sekarang, kau berdiri di sana, dengan istrimu, yang sedang mengandung anakmu." Air matanya semakin deras. Ia merasa hatinya diremukkan berkali-kali. "Najwa, aku bisa menjelaskan." Rian mencoba mendekatinya, tetapi Raka segera berdiri di hadapan kakaknya, menghadang pria itu dengan tatapan tajam. "Jangan berani-berani mendekatinya," ujar Raka dingin. "Kau sudah cukup menyakiti kakakku." Najwa tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rian yang masih berdiri di tempatnya. Ibunya dan Raka mengikutinya dari belakang. Hatinya masih terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaannya, berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Dan semua itu, karena lelaki yang telah ia percayai, menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Hujan turun dengan derasnya saat Najwa melangkah keluar dari gedung tempat akad nikahnya seharusnya berlangsung. Gaun putih yang dikenakannya perlahan mulai basah, namun ia tidak peduli. Semua yang ia rasakan sekarang hanyalah sakit yang begitu dalam, seolah hatinya dicabik-cabik tanpa ampun. Ibunya dan Raka berjalan di belakangnya, berusaha menahannya, tetapi Najwa terus berjalan, seakan mencari tempat untuk melarikan diri dari kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Di dalam mobil, Najwa duduk dengan tatapan kosong. Tangannya masih gemetar, jantungnya masih berdebar kencang, dan pikirannya terus mengulang kejadian tadi. Wajah wanita itu, suara lantangnya yang mengatakan bahwa dia hamil, tatapan penuh rasa bersalah dari Rian, semuanya terasa begitu jelas dalam ingatannya. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi ia tetap diam. Ibunya menghela napas berat. "Najwa, sudahlah, nak, jangan dipikirkan lagi. Lelaki seperti itu tidak pantas untukmu." Najwa menoleh perlahan, menatap ibunya dengan mata yang sembab. "Kenapa, Bu? Kenapa dia tega melakukan ini padaku?" Suaranya bergetar. "Aku percaya padanya. Aku menyerahkan seluruh hatiku padanya. Aku mengorbankan begitu banyak hal untuknya. Tapi lihat apa yang dia lakukan." Raka yang duduk di kursi depan mengepalkan tangannya. "Seharusnya aku sudah curiga sejak awal. Lelaki yang masih berstatus suami orang tapi berani melamar wanita lain, jelas tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini." Najwa menunduk, menatap tangannya yang masih bergetar. Ia tahu, di lubuk hatinya yang terdalam, ada rasa ragu sejak awal, tetapi ia memilih untuk menepisnya. Ia terlalu mencintai Rian, terlalu percaya pada semua janji manisnya, hingga ia tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Setibanya di rumah, Najwa langsung masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Gaun yang dikenakannya masih basah, tetapi ia tidak peduli. Ia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Ruangan terasa sunyi, hanya isakan tangisnya yang terdengar. Semalaman, Najwa tidak bisa tidur. Bayangan kejadian tadi terus menghantuinya. Bagaimana mungkin Rian, lelaki yang begitu ia cintai, tega membatalkan pernikahan mereka tepat di hari akad hanya karena istrinya datang dan mengatakan bahwa dia hamil? Jika memang ia masih memiliki hubungan dengan istrinya, kenapa ia meminta Najwa menjadi istrinya? Kenapa ia membuat Najwa percaya bahwa dirinya adalah satu-satunya wanita yang ia cintai? Pagi harinya, wajah Najwa tampak pucat.
matanya bengkak, dan tubuhnya terasa begitu lelah. Ibunya beberapa kali mengetuk pintu, meminta Najwa untuk makan, tetapi ia menolak. Ia tidak memiliki nafsu makan, tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun. Semua yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat. Najwa mulai jarang keluar kamar, bahkan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ibunya dan Raka khawatir, tetapi mereka membiarkan Najwa melewati masa-masanya sendiri. Namun, ketika seminggu berlalu dan Najwa masih terkurung dalam kesedihannya, ibunya akhirnya tidak bisa tinggal diam. "Najwa, sampai kapan kau akan terus seperti ini?" Suara ibunya terdengar tegas, tetapi penuh dengan kelembutan. "Aku tahu kau kecewa, aku tahu kau sakit hati, tapi kau tidak bisa terus mengurung diri. Hidupmu tidak berakhir di sini." Najwa mengangkat wajahnya perlahan. "Aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup, Bu." Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku merasa semuanya sia-sia. Aku merasa begitu bodoh." Ibunya mendekat dan menggenggam tangannya erat. "Kau tidak bodoh, Najwa. Kau hanya terlalu mencintai orang yang salah." Najwa kembali menangis di pelukan ibunya. Ia ingin melupakan semuanya, ingin menghapus rasa sakit ini, tetapi semakin ia mencoba, semakin perih rasanya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak akan hancur hanya karena seorang lelaki mengkhianatinya. Dan di saat itulah, Najwa memutuskan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Rian begitu saja. Ia akan membuatnya menyesal. Ia akan membalas semua luka yang telah diberikan kepadanya. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Najwa. Meski ia sudah berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian di hari pernikahannya, bayangan Rian dan wanita itu masih terus menghantui benaknya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak, seolah udara di sekitarnya terasa begitu berat. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat wajah Rian yang penuh rasa bersalah, bisa mendengar suara wanita itu yang dengan lantang mengumumkan kehamilannya. Semua itu membuatnya semakin muak. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Rasa sakitnya bukan hanya karena hatinya hancur, tetapi juga karena harga dirinya diinjak-injak oleh pria yang pernah ia cintai. Najwa mulai mencoba untuk keluar dari kamarnya dan berinteraksi dengan keluarganya, meski ia masih sering kehilangan semangat. Ibunya selalu berusaha menghiburnya, sementara Raka selalu siap menjadi tameng yang melindungi perasaan kakaknya. Namun, mereka semua tahu bahwa hanya waktu yang bisa benar-benar menyembuhkan luka di hati Najwa. Suatu sore, saat Najwa sedang duduk di teras rumah, angin sepau-sepau menyapu wajahnya. Ia memandang langit yang mulai berubah warna, memikirkan banyak hal yang selama ini ia abaikan. Ia terlalu terpuruk dalam kesedihan sampai tidak sadar bahwa hidupnya masih panjang. Ia masih punya kesempatan untuk bahagia, meski bukan dengan Rian. Saat itulah, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia menoleh dan matanya membelalak saat melihat siapa yang datang. Rian. Pria itu berdiri dengan wajah yang tampak lelah dan penuh kebimbangan. Ia menatap Najwa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada penyesalan di sana, ada permohonan maaf, tetapi bagi Najwa, semua itu sudah tidak berarti lagi. Najwa tetap duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa kehadiran Rian mempengaruhinya. Hatinya masih sakit, tetapi ia sudah tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria itu. Rian melangkah mendekat, mencoba mencari keberanian untuk berbicara. "Najwa, aku bisa bicara sebentar." Suaranya terdengar pelan, seolah takut melukai Najwa lebih dalam lagi. Najwa menatapnya dingin. Ia tidak membalas, tetapi juga tidak mengusirnya. Ia hanya ingin melihat sejauh mana Rian akan berusaha menjelaskan dirinya.
Rian menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Najwa tersenyum sinis. Tidak ingin? Tapi kau tetap melakukannya. Rian terdiam. Ia tampak menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku tidak tahu kalau Risa masih mengandung anakku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir hubungan kami sudah benar-benar berakhir. Aku pikir aku bisa memulai hidup baru bersamamu. Ia menghela napas panjang, terlihat frustasi. Aku tidak bisa meninggalkan anakku, Najwa. Najwa merasakan dadanya kembali sesak. Ia menatap pria itu dengan mata yang penuh dengan kemarahan. Jadi, kau pikir itu alasan yang cukup untuk menghancurkan hidupku? Suaranya bergetar. Kau pikir aku akan memahami semua ini dan memaafkanmu? Najwa tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Lucu. Kau pikir dengan mengatakan itu semua, luka yang kau berikan akan sembuh begitu saja? Matanya mulai memerah karena menahan air mata. Aku mencintaimu, Rian. Aku mempercayaimu. Aku menyiapkan diri untuk menjadi istrimu. Tapi kau memilih untuk menghancurkan segalanya di depan semua orang. Rian tampak semakin putus asa. Aku tidak ingin kehilanganmu, Najwa. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seharusnya membuat Najwa luluh. Dulu, ia akan melakukan apapun untuk mendengar Rian mengatakan hal itu. Tetapi sekarang, kalimat itu terasa hampa. Apa gunanya cinta jika hanya satu pihak yang berjuang? Apa gunanya cinta jika akhirnya hanya membawa luka? Najwa menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap Rian dengan penuh ketegasan. Kau sudah membuat pilihanmu, Rian. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Rian menatapnya dengan panik. Najwa, aku mohon, jangan menjauh dariku. Najwa tersenyum tipis, tetapi tatapannya tajam. Aku tidak menjauh darimu. Aku hanya berhenti mengejarmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Najwa berbalik dan masuk ke dalam rumah. Rian masih berdiri di tempatnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia baru sadar bahwa untuk pertama kalinya, Najwa benar-benar melepaskannya. Dan itu adalah hukuman terbesar bagi dirinya. Malam itu, Najwa duduk di kamarnya dengan tatapan kosong. Matanya masih sembab, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang membakar di dadanya. Ia mengingat kembali semua yang terjadi, bagaimana Rian mempermalukannya di hadapan keluarga, saudara, dan tamu undangan. Bagaimana ia berdiri dalam balutan gaun pengantin, menunggu janji suci yang tidak pernah terucap. Bagaimana seluruh impiannya hancur dalam hitungan detik karena seorang wanita lain datang membawa kabar kehamilan. Najwa mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia tidak akan hanya duduk diam dan menangis sementara Rian menjalani hidupnya tanpa rasa bersalah. Tidak setelah semua penghinaan yang ia terima. Keesokan harinya, Najwa bangkit dengan tekad yang bulat. Ia berdandan rapi, mengenakan pakaian terbaiknya, dan berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Ibunya dan Raka yang melihat perubahan sikapnya merasa heran. Najwa, kau mau kemana pagi-pagi begini? Tanya ibunya dengan cemas. Najwa tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Aku punya urusan yang harus kuselesaikan, Bu. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung melangkah keluar rumah. Dengan penuh keyakinan, ia menuju sebuah kafe tempat ia tahu Rian sering menghabiskan waktu. Ia sudah memikirkan semuanya dengan matang. Jika Rian telah menghancurkan harga dirinya di depan umum, maka ia juga akan membalasnya dengan cara yang sama. Saat ia tiba di kafe, matanya langsung menangkap sosok yang selama ini memenuhi pikirannya. Rian duduk di salah satu sudut,
terlihat serius membaca sesuatu di ponselnya. Tanpa ragu, Najwa melangkah mendekat dan berdiri tepat di hadapannya. Rian terkejut melihat Najwa. Matanya melebar, seolah tidak menyangka wanita yang baru saja ia tinggalkan di hari pernikahan mereka kini berdiri di depannya dengan penuh percaya diri. "Najwa?" Najwa tersenyum, tetapi senyumnya dingin. "Kau terlihat baik-baik saja setelah menghancurkan hidupku," katanya dengan nada santai, tetapi ada ketajaman dalam suaranya. Rian menghela napas. "Najwa, aku sudah bilang. Tidak perlu beralasan lagi." "Rian," potong Najwa cepat. "Aku tidak datang untuk mendengar pembelaanmu. Aku datang untuk memastikan kau merasakan apa yang kurasakan." Rian mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Najwa menatapnya tajam. "Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kau bukan hanya pria pengecut yang tidak bisa mengambil keputusan, tetapi juga pria yang tidak punya tanggung jawab." Belum sempat Rian merespons, Najwa mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam. Ia menatap Rian dengan tatapan menantang. "Hari ini, aku akan memastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya, Rian. Aku akan membiarkan mereka tahu bagaimana kau mempermainkan seorang wanita yang kau bilang kau cintai. Bagaimana kau menjanjikan pernikahan, tetapi kemudian membatalkannya di depan semua orang tanpa sedikit pun rasa bersalah." Rian menegang. "Najwa, jangan melakukan ini." Najwa tersenyum sinis. "Kenapa? Takut citramu sebagai pria baik-baik hancur? Takut orang-orang melihat wajah aslimu?" Ia mendekatkan wajahnya ke arah Rian. "Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri, Rian." Rian tampak panik. Ia berusaha meraih tangan Najwa untuk menghentikannya, tetapi Najwa dengan sigap menarik diri. Ia tidak akan membiarkan Rian menyentuhnya lagi. Ia sudah cukup merasakan kepedihan akibat pria itu, dan sekarang giliran Rian yang merasakannya. Najwa memposting rekaman itu ke media sosial dengan keterangan yang jelas. Bagaimana ia ditinggalkan di hari pernikahan, bagaimana Rian mempermalukannya, dan bagaimana pria itu memilih kembali kepada wanita yang sebelumnya ingin ia tinggalkan. Dalam hitungan jam, video itu viral. Orang-orang mulai membicarakan Rian. Reputasinya sebagai pria baik-baik runtuh. Di tempat kerjanya, rekan-rekannya mulai menjauh. Keluarganya ikut terkena imbasnya. Bahkan, tunjangan yang seharusnya ia terima dari pekerjaannya mulai dipertanyakan. Rian mulai kehilangan semuanya, satu persatu. Dan setiap kali ia mencoba menghubungi Najwa, teleponnya tidak pernah diangkat. Najwa tidak butuh balasan dari Rian. Ia hanya butuh kepastian bahwa pria itu akhirnya tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Beberapa hari setelah video itu viral, Najwa mulai merasakan perubahan. Orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan iba, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Banyak wanita yang mendukungnya, menganggapnya sebagai sosok yang berani melawan ketidakadilan. Bahkan beberapa media mulai mengangkat kisahnya, membuat namanya semakin dikenal. Sementara itu, Rian benar-benar terpuruk. Reputasinya hancur di mata keluarga, teman-teman, dan rekan kerjanya. Ia menerima banyak hujatan, bahkan atasannya mulai mempertimbangkan untuk menurunkannya dari jabatannya karena merasa citranya buruk bagi perusahaan. Istri pertamanya, Risa, yang tadinya merasa menang, kini mulai merasakan dampaknya. Ia pun terkena imbas dari keputusan Rian yang gegabah. Namun bagi Najwa, ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Rian secara sosial, tetapi juga ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar menyesali keputusannya. Maka, ia mulai melangkah lebih jauh. Dengan kecerdasannya, ia menghubungi beberapa kenalan yang memiliki koneksi di bidang bisnis. Salah satu dari mereka, seorang pengusaha sukses bernama Arman, tertarik dengan kisah Najwa. "Jika kau ingin membangun kembali hidupmu, aku punya tawaran untukmu,"
kata Arman saat mereka bertemu di sebuah restoran mewah. Aku ingin menjadikanmu ikon perempuan mandiri. Banyak wanita di luar sana yang mengalami hal yang sama sepertimu, dan mereka butuh figur yang bisa mereka jadikan panutan. Najwa tidak berpikir lama. Ia menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja dengan Arman, membangun bisnis yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Ia menjadi pembicara di berbagai acara, menginspirasi banyak wanita untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah total. Dari seorang wanita yang hampir menikah dengan pria yang salah, ia kini menjadi wanita yang kuat dan dihormati. Di sisi lain, Rian semakin terpuruk. Perusahaannya mengalami masalah finansial akibat reputasi buruknya. Banyak klien yang menarik diri, membuat bisnisnya hampir bangkrut. Bahkan keluarganya sendiri mulai mempertanyakan keputusannya menikahi kembali Risa, yang ternyata hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. Sampai akhirnya, suatu malam, Rian menghubungi Najwa. "Najwa, kita perlu bicara." Suaranya terdengar lelah, jauh dari sosok pria yang dulu begitu percaya diri. Najwa tersenyum dingin saat melihat nama Rian di layar ponselnya. Tanpa berpikir dua kali, ia mengangkatnya. "Ada apa?" tanyanya santai. "Aku ingin bertemu. Kumohon." Najwa berpikir sejenak, lalu menghela napas. "Baik, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Rian." "Apa?" "Aku bukan lagi wanita yang dulu bisa kau permainkan." Najwa menutup telepon dan tersenyum. Kini, giliran Rian yang harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Malam itu, Najwa melangkah dengan anggun menuju restoran tempat ia berjanji akan menemui Rian. Ia mengenakan gaun elegan berwarna hitam yang menonjolkan auranya yang semakin berkelas. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya terlihat bersinar dengan senyum penuh percaya diri. Saat ia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Di sudut ruangan, Rian sudah menunggu dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali Najwa melihatnya. Pria itu terlihat lebih kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan bahwa ia kurang tidur. Pakaian yang ia kenakan tidak lagi mencerminkan sosok pria mapan yang dulu begitu percaya diri. Najwa berjalan mendekat dengan langkah mantap, lalu duduk di kursi di hadapan Rian tanpa sedikit pun menunjukkan perasaan iba. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Najwa dengan nada datar. Rian menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku salah. Aku benar-benar salah." Najwa mengangkat alisnya, menunggu kelanjutan kata-kata Rian. "Aku pikir saat itu aku membuat keputusan yang benar. Aku pikir dengan memilih kembali pada Risa, aku akan bisa menebus kesalahanku terhadapnya, terhadap anak yang dikandungnya. Tapi nyatanya, semuanya justru menjadi lebih buruk. Risa, dia hanya memanfaatkan situasi ini. Aku kehilangan segalanya. Najwa, pekerjaanku, teman-temanku, bahkan keluargaku mulai menjauhiku karena mereka tahu aku telah menghancurkan hidupmu." Najwa tersenyum sinis. "Oh, dan kau pikir aku akan merasa kasihan padamu setelah semua yang kau lakukan padaku?" Rian menundukkan kepalanya. "Aku tidak mengharapkan belas kasihanmu, Najwa. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku menyesal telah mempermalukanmu di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupmu." Najwa menatapnya dengan tajam. "Rian, jika kau benar-benar menyesal, maka kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Kau pikir dengan mengaku menyesal, semua akan baik-baik saja? Tidak, Rian. Hidup tidak bekerja seperti itu." Rian menggenggam tangannya, tetapi Najwa segera menarik tangannya kembali. "Najwa, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Jika kau mengizinkan,
Aku ingin memulai kembali denganmu. Najwa tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Memulai kembali? Setelah semua penghinaan yang kau berikan padaku? Setelah kau memilih wanita lain di depan semua orang dan meninggalkanku begitu saja? Apa kau pikir aku akan menjadi wanita bodoh yang menerima pria yang sudah menghancurkannya? Rian terdiam. Najwa melanjutkan, aku sudah terlalu jauh melangkah, Rian. Aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu. Aku telah membangun hidupku kembali, dan lihatlah dirimu sekarang. Kau hanya bayangan dari pria yang dulu begitu sombong dan yakin bahwa dunia akan selalu berpihak padanya. Rian menatap Najwa dengan tatapan putus asa. Aku masih mencintaimu, Najwa. Najwa tersenyum tipis, tetapi matanya dingin. Cinta? Jika kau mencintaiku, kau tidak akan menghancurkanku seperti itu. Tidak ada cinta yang sesungguhnya di hatimu, Rian. Yang ada hanya ego. Kau ingin aku kembali karena kau merasa kehilangan, bukan karena kau benar-benar mencintaiku. Rian terdiam, seolah kata-kata Najwa adalah tamparan keras baginya. Najwa menyesap minumannya dengan tenang, lalu berdiri. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan penyesalanmu, Rian. Aku datang untuk memastikan bahwa kau benar-benar menerima konsekuensi dari perbuatanmu. Aku sudah mendapatkan kembali harga diriku, sementara kau hanya bisa menyesali segalanya. Rian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Najwa. Najwa tersenyum untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Rian. Aku harap kau belajar sesuatu dari semua ini. Tanpa menoleh lagi, Najwa melangkah keluar dari restoran itu dengan penuh kebanggaan. Malam itu, ia menutup bab terakhir dari kisah menyakitkan dalam hidupnya. Kini, ia siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah, tanpa bayangan pria yang pernah menghancurkannya. Malam itu, Najwa melangkah keluar dari restoran dengan perasaan lega. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesedihan yang menyesakkan dadanya. Ia telah mengakhiri segalanya dengan Rian, bukan dengan tangisan, tetapi dengan kemenangan. Setelah pertemuan itu, Najwa semakin fokus pada kehidupannya. Karirnya di dunia bisnis semakin berkembang pesat. Berkat kerja keras dan dedikasi, ia berhasil membangun perusahaan yang khusus memberdayakan perempuan, membantu mereka yang pernah terpuruk bangkit kembali. Ia menjadi sosok inspiratif, sering diundang dalam seminar dan wawancara untuk membagikan kisahnya. Namun, di sisi lain, kehidupan Rian semakin jatuh ke dalam kehancuran. Perusahaannya bangkrut, meninggalkannya dengan utang yang menumpuk. Istri pertamanya, Risa, yang dulu mengklaim sedang mengandung anaknya, akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Rian tidak lagi memiliki kekayaan dan status yang dulu menarik baginya. Rian benar-benar sendirian sekarang. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, tetapi tidak ada yang ingin berurusan dengannya. Keluarganya pun perlahan mulai menjauh, kecewa dengan keputusan bodohnya di masa lalu. Suatu hari, Rian melihat berita tentang Najwa di televisi. Wanita itu kini bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga ikon perempuan tangguh yang dihormati banyak orang. Wajahnya berseri-seri, auranya memancarkan kekuatan dan kebahagiaan yang nyata. Rian merasakan kepahitan menyelinap ke dalam dadanya. Ia telah kehilangan wanita yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Wanita yang tulus mencintainya, tetapi ia sia-siakan hanya demi keputusan bodoh yang kini ia sesali seumur hidup. Di lain sisi, Najwa sama sekali tidak pernah lagi memikirkan Rian. Ia sibuk dengan kehidupannya yang baru, mengejar impian yang lebih besar. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya kebahagiaan dan keberhasilan yang ia raih dengan tangannya sendiri. Suatu sore, Najwa duduk di kantornya, menikmati teh hangat sambil menatap pemandangan kota dari jendela kaca yang besar. Seorang asistennya masuk membawa undangan. Najwa,
ada undangan dari salah satu perusahaan besar. Mereka ingin menjalin kerja sama denganmu. Najwa tersenyum. Ia mengambil undangan itu, membacanya sebentar, lalu mengangguk. Baik, jadwalkan pertemuan. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sebesar ini setelah semua yang ia lalui. Tapi satu hal yang ia sadari, terkadang, kehilangan seseorang yang salah adalah cara terbaik untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Najwa menatap keluar jendela, menikmati matahari yang mulai terbenam di cakrawala. Hatinya damai. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada rasa sakit yang pernah ia alami. Dan kini, ia siap melangkah ke masa depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan bisnis, Najwa diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arif. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses, dikenal karena kepemimpinannya yang tegas tetapi penuh empati. Berbeda dengan Rian yang penuh kepalsuan, Arif adalah pria yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Najwa menghadiri konferensi bisnis yang diadakan oleh salah satu perusahaan besar. Arif, yang merupakan salah satu pembicara utama dalam acara tersebut, menyampaikan materi dengan begitu karismatik dan penuh wawasan. Najwa terkesan, bukan hanya karena kepiawaiannya dalam bisnis, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati meskipun memiliki banyak pencapaian. Setelah acara selesai, Arif menghampiri Najwa. Najwa, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Kisah Anda menginspirasi banyak orang, termasuk saya. Najwa tersenyum, sedikit terkejut bahwa seorang pria seperti Arif mengenalnya. Terima kasih, Arif. Saya juga kagum dengan perjalanan bisnis Anda. Dari pertemuan itu, hubungan mereka mulai terjalin. Awalnya hanya sebatas profesional, tetapi seiring waktu, keduanya semakin sering bertemu dan berbagi banyak hal. Arif selalu hadir dengan sikap yang hangat dan penuh perhatian. Ia bukan tipe pria yang hanya berbicara manis, tetapi membuktikan setiap kata-katanya dengan tindakan nyata. Suatu malam, setelah menghadiri acara amal bersama, Arif mengantar Najwa pulang. Di depan rumahnya, mereka berdiri berhadapan, saling bertukar senyum. Najwa, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Tanya Arif dengan nada lembut. Najwa mengangguk. Tentu. Arif menatapnya dalam. Aku tahu kau telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Aku tahu kau adalah wanita yang kuat, mandiri, dan tidak membutuhkan siapapun untuk membuktikan nilaimu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku ada di sini, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Najwa terdiam, merasakan sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Arif. Tidak ada paksaan, tidak ada kepura-puraan. Hanya ketulusan yang terpancar dari matanya. Aku tidak meminta jawaban sekarang, lanjut Arif. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu, bukan hanya sebagai seorang wanita yang kuat, tetapi sebagai seseorang yang luar biasa. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama. Najwa menatap Arif, hatinya perlahan melebur. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia bisa menghadapi dunia sendirian. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa kembali membuka hatinya untuk seseorang yang benar-benar menghargainya. Dengan senyum kecil, Najwa mengangguk. Arif, terima kasih. Itu bukan jawaban pasti, tetapi itu adalah awal. Awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih baik dari masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Hubungan Najwa dan Arif semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tidak terburu-buru, tetapi berjalan dengan stabil dan penuh kepastian. Arif selalu hadir di saat Najwa membutuhkannya, bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai mitra yang siap berjalan beriringan. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut,
hanya selalu ada dalam setiap langkah yang diambil Najwa. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pebisnis, Arif tetap meluangkan waktu untuk Najwa. Setiap akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik sekadar makan malam santai, berdiskusi tentang pekerjaan, atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Tidak ada tekanan dalam hubungan mereka, hanya kenyamanan dan rasa saling menghargai. Suatu hari, Arif mengajak Najwa ke sebuah tempat yang cukup istimewa baginya, sebuah rumah kecil di tepi danau, tempat ia biasa menenangkan diri ketika ingin berpikir. Tempat ini selalu membantuku menemukan jawaban dalam hidup, katanya saat mereka duduk di teras rumah kayu itu, menikmati pemandangan matahari terbenam. Najwa tersenyum, merasa nyaman berada di dekatnya. Dan apakah kau menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaanmu kali ini? Tanyanya sambil menyesap teh hangat yang disajikan Arif. Arif menatapnya dengan pandangan penuh ketulusan. Ya, aku menemukan bahwa ada seseorang yang ingin selalu aku perjuangkan. Seseorang yang bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan hidupku, tetapi juga seseorang yang ingin aku lindungi, aku bahagiakan, dan aku jadikan bagian dari masa depanku. Najwa terdiam, merasakan kehangatan menyelinap ke dalam hatinya. Aku tidak akan memaksamu untuk menjawab sekarang, lanjut Arif. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku ingin membangun sesuatu yang nyata bersamamu, Najwa. Mata Najwa berkaca-kaca. Begitu berbeda dengan hubungan yang pernah ia jalani sebelumnya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebimbangan. Hanya ketulusan yang begitu nyata. Arif, suara Najwa sedikit bergetar. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa percaya lagi pada seseorang. Tapi denganmu, aku merasa aman. Arif tersenyum, lalu menggenggam tangan Najwa dengan lembut. Kau tidak perlu terburu-buru. Aku di sini, dan aku akan selalu ada di sini untukmu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang memantul di permukaan danau, Najwa merasa bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya menemukan cinta yang benar-benar tulus dan bertanggung jawab. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin serius, bukan hanya sebagai dua orang yang saling mencintai, tetapi sebagai dua insan yang siap membangun masa depan bersama. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah melalui perjalanan panjang, Najwa dan Arif akhirnya memutuskan untuk mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang hikmat dan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka digelar di sebuah ballroom mewah yang didekorasi dengan nuansa putih dan emas, mencerminkan keanggunan dan ketulusan cinta mereka. Para tamu undangan yang hadir adalah keluarga, sahabat, serta kolega bisnis mereka. Namun, di antara para undangan itu, ada satu sosok yang membuat suasana sedikit berubah, Rian. Najwa sengaja mengundang Rian, bukan untuk menunjukkan dendam atau kebencian, tetapi sebagai tanda bahwa dirinya telah benar-benar move on dan berada di tempat yang jauh lebih baik. Ia ingin Rian melihat bahwa dirinya kini telah menemukan pria yang benar-benar bertanggung jawab dan mencintainya dengan tulus. Rian datang dengan raut wajah yang sulit ditebak. Melihat Najwa dalam balutan gaun pengantin yang anggun, berdiri di samping Arif yang tampak begitu gagah, hatinya terasa remuk. Itu seharusnya menjadi tempatnya, pikirnya. Namun kini, ia hanya bisa berdiri di tengah para tamu, menyaksikan wanita yang pernah ia sakiti melangkah menuju kebahagiaan yang seharusnya bisa ia berikan dulu. Saat ijab kabul berlangsung, suara Arif terdengar lantang dan penuh keyakinan saat ia mengucapkan akad. Detik itu juga, Najwa resmi menjadi istrinya. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh ruangan, diikuti dengan senyum dan haru dari para tamu yang hadir. Setelah prosesi pernikahan selesai, para tamu mulai memberikan ucapan selamat. Rian berdiri di sudut ruangan, terlihat ragu untuk mendekati Najwa. Namun, seakan mengetahui keberadaannya, Najwa melangkah mendekatinya lebih dulu. Terima kasih sudah datang, ucap Najwa dengan senyum tulus. Rian menatapnya dalam, ada sesal di matanya,
tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Selamat, Najwa. Kau terlihat sangat bahagia." Najwa mengangguk. "Aku memang bahagia, Rian. Aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Rian menunduk, menyadari bahwa Najwa kini bukan lagi wanita yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia tanpa dirinya. Saat itu, Arif datang dan berdiri di samping Najwa, menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. Rian menatap keduanya, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Aku pergi dulu. Selamat sekali lagi." Najwa hanya mengangguk, melihat Rian melangkah menjauh, membawa serta penyesalan yang mungkin akan ia simpan seumur hidupnya. Malam itu, Najwa dan Arif berdiri di balkon tempat resepsi mereka, menatap keindahan langit malam yang bertabur bintang. Arif menarik Najwa ke dalam pelukannya dengan penuh kehangatan. "Mulai sekarang, tidak ada lagi masa lalu yang menyakitkan," bisik Arif. "Hanya ada masa depan yang akan kita bangun bersama." Najwa tersenyum, menatap pria yang kini menjadi suaminya. "Dan aku siap menjalani semuanya bersamamu." Mereka berdua pun berdiri dalam diam, menikmati kebahagiaan yang kini sepenuhnya milik mereka. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah cinta yang utuh dan kehidupan baru yang siap mereka jalani bersama. Setelah pernikahan yang indah itu, Najwa dan Arif memulai kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari mereka diwarnai dengan canda tawa, kebersamaan, dan dukungan satu sama lain. Arif bukan hanya seorang suami yang penuh tanggung jawab, tetapi juga sahabat terbaik bagi Najwa, seseorang yang selalu mendampinginya di saat suka maupun duka. Beberapa bulan setelah menikah, Najwa dan Arif memutuskan untuk pergi berbulan madu ke Swiss. Mereka menghabiskan waktu di sebuah villa kecil di tepi danau, menikmati ketenangan alam dan kebersamaan yang semakin mempererat hubungan mereka. Di suatu pagi yang sejuk, Najwa dan Arif duduk di balkon villa, menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap pemandangan pegunungan yang tertutup salju. "Arif, apakah kau pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini?" tanya Najwa dengan senyum di wajahnya. Arif menoleh ke arahnya, menggenggam tangannya erat. "Aku selalu tahu bahwa aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, Najwa. Aku tidak pernah ragu sejak pertama kali kita bertemu." Najwa terdiam sejenak, merasakan betapa beruntungnya ia memiliki Arif. Tidak seperti masa lalunya yang penuh dengan kekecewaan, kini ia merasa benar-benar dihargai dan dicintai. Sepulang dari bulan madu, kehidupan rumah tangga mereka semakin harmonis. Najwa tetap menjalankan bisnisnya, sementara Arif juga terus mengembangkan perusahaannya. Mereka sering berbagi ide, berdiskusi tentang rencana masa depan, dan saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Najwa mengetahui bahwa dirinya hamil. Kabar itu membuat Arif sangat bahagia. Ia langsung memeluk Najwa erat, mencium keningnya dengan penuh kasih. "Ini adalah hadiah terindah dalam hidupku," bisik Arif dengan mata berkaca-kaca. Najwa pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar lengkap. Tidak ada lagi luka masa lalu yang membebani hatinya. Kini ia memiliki seorang suami yang mencintainya dengan tulus dan keluarga kecil yang akan segera mereka bangun bersama. Di tengah kebahagiaan itu, Najwa mendapat sebuah pesan tak terduga dari seseorang di masa lalunya. "Rian, Najwa, aku dengar kau sedang hamil. Selamat. Aku hanya ingin meminta maaf sekali lagi atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku benar-benar menyesal. Aku berharap kau bahagia." Najwa membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Namun, kali ini tidak ada lagi kemarahan atau kesedihan. Hanya ada perasaan lega bahwa ia telah benar-benar meninggalkan masa lalunya di belakang. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagi Najwa,
masa lalu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah masa depannya bersama Arif dan anak mereka yang akan segera lahir. Sambil mengelus perutnya yang mulai membesar, Najwa tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia memiliki seorang suami yang akan selalu ada di sisinya, membangun kehidupan baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dan akhirnya, Najwa benar-benar menang. Bukan dengan balas dendam, tetapi dengan menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Sementara Najwa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama Arif, kehidupan Rian justru semakin terpuruk. Setelah hari pernikahan Najwa, di mana ia menyaksikan wanita yang pernah ia tinggalkan kini berada dalam kebahagiaan yang seharusnya bisa ia berikan, perasaan menyesal mulai menghantuinya. Pernikahannya dengan Laila, istri pertamanya, yang dulu ia pertahankan karena kehamilannya, tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Laila ternyata bukanlah istri yang setia dan penuh pengertian seperti yang ia harapkan. Setelah melahirkan anak mereka, Laila semakin berubah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, tidak lagi peduli pada Rian maupun anak mereka. Setiap malam, Rian pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah bekerja, hanya untuk menemukan rumah yang berantakan dan istrinya yang sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mencoba bertahan demi anaknya, tetapi semakin lama ia merasa bahwa rumah yang ia pertahankan hanyalah bangunan kosong tanpa cinta. Suatu malam, ketika ia pulang lebih awal, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Tidak ada makanan di meja, tidak ada suara tawa anaknya, hanya kesunyian yang menyakitkan. Ia menemukan surat di meja, sebuah tulisan singkat dari Laila. "Aku lelah dengan pernikahan ini. Aku ingin kebebasan. Jangan mencariku." Rian merasakan dunia seolah runtuh di hadapannya. Istri yang dulu ia pertahankan, yang dulu menjadi alasan ia meninggalkan Najwa, kini pergi meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Ia terduduk di lantai, kepalanya tertunduk. Matanya menatap kosong ke arah surat itu, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat dalam hidupnya. Jika saja dulu ia tidak mengkhianati Najwa, mungkin hidupnya akan jauh lebih baik. Beberapa bulan setelah kepergian Laila, Rian berusaha bangkit demi anaknya. Ia bekerja lebih keras, tetapi tekanan pekerjaan dan kesendirian membuatnya semakin terpuruk. Tidak ada lagi seseorang yang menunggu kepulangannya. Tidak ada lagi seseorang yang peduli padanya. Suatu hari, di tengah kesendiriannya, Rian mencoba menghubungi Najwa. Namun, ia hanya bisa melihat bahwa nomornya telah diblokir. Ia mencoba mencari tahu kabar Najwa melalui media sosial dan menemukan foto-foto kebahagiaannya bersama Arif dan anak mereka yang baru lahir. Melihat itu, dada Rian terasa sesak. Najwa yang dulu ia tinggalkan, kini hidup dalam kebahagiaan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Namun, ia sadar bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun. Semua sudah terlambat. Malam itu, Rian duduk sendirian di dalam apartemennya yang sepi, hanya ditemani segelas kopi dingin dan pikirannya yang berantakan. Ia menatap kosong keluar jendela, membayangkan seperti apa hidupnya jika ia tidak membuat keputusan bodoh di masa lalu. Dan disitulah ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia lepaskan dulu, kini telah menjadi milik pria lain. Dan ia hanya bisa menyesali semuanya dalam kesendirian, menjalani hidup yang kosong tanpa cinta dan kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Najwa dan Arif semakin bahagia. Mereka telah dikaruniai 2 anak yang mengisi rumah tangga mereka dengan tawa dan kebahagiaan. Arif tetap menjadi sosok suami yang penuh tanggung jawab, mencintai Najwa dengan tulus, dan menjadi ayah yang hebat bagi anak-anak mereka. Setiap hari yang mereka lalui terasa begitu berarti, penuh dengan kebersamaan dan cinta yang tulus. Di sisi lain, kehidupan Rian semakin terpuruk. Setelah perginya Laila, ia harus berjuang sendirian membesarkan anaknya. Namun,
Beban hidup yang berat dan tekanan pekerjaan membuatnya semakin sulit. Hubungan dengan anaknya pun menjadi renggang, karena ia terlalu sibuk mencari nafkah dan mengabaikan kebutuhan emosional sang anak. Suatu hari, Rian mendapat kabar bahwa Najwa dan keluarganya akan menghadiri acara reuni teman lama. Setelah bertahun-tahun hanya bisa melihat kebahagiaan Najwa dari kejauhan, akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung. Dengan hati yang dipenuhi perasaan bersalah, ia datang ke acara tersebut, berharap bisa berbicara dengan Najwa. Ketika ia melihat Najwa dari kejauhan, hatinya kembali terasa sakit. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia tersenyum bersama Arif dan anak-anak mereka, menikmati pertemuan dengan teman-teman lama. Rian mengumpulkan keberaniannya untuk mendekat. Saat Najwa melihatnya, tidak ada lagi amarah atau kebencian di matanya. Hanya ketenangan dan sikap dewasa yang menunjukkan bahwa ia telah benar-benar melupakan masa lalu. Najwa. Rian mencoba berbicara, namun suaranya terasa berat. Najwa tersenyum tipis. "Apa kabar, Rian?" Rian menunduk, merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku ingin meminta maaf sekali lagi atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku tahu, aku sudah tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Najwa menghela napas pelan. "Rian, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya memilih untuk melanjutkan hidup dan mencari kebahagiaan yang memang seharusnya aku dapatkan." Rian tersenyum pahit. "Kau benar. Kau telah menemukan kebahagiaanmu, sementara aku kehilangan segalanya." Najwa menatapnya dengan penuh pengertian. "Itu bukan karena aku mengambil kebahagiaan darimu, Rian. Itu karena kau sendiri yang membiarkan kebahagiaan itu pergi." Rian tidak bisa membantah kata-kata itu. Ia hanya mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Setelah percakapan singkat itu, Najwa kembali ke sisi Arif dan anak-anak mereka. Rian hanya bisa melihat mereka dari kejauhan, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Malam itu, Rian pulang dengan hati yang semakin kosong. Hidupnya akan terus berjalan, tetapi ia tahu bahwa penyesalan itu akan selalu menghantuinya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menerima konsekuensi dari keputusannya sendiri. Di sisi lain, Najwa dan Arif pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan. Bagi Najwa, pertemuan dengan Rian hanyalah sebuah penutup dari masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. Ia tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa marah. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur karena ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang membawanya menuju kebahagiaan sejati. Dan dengan itu, kisah ini berakhir. Bukan dengan balas dendam atau kebencian, tetapi dengan pembuktian bahwa seseorang yang tulus dan sabar akan selalu mendapatkan kebahagiaannya pada akhirnya. Dari kisah Najwa, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari keberanian untuk melanjutkan hidup. Jangan biarkan masa lalu yang menyakitkan menghalangi langkah kita menuju kebahagiaan yang lebih besar. Terkadang, kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih indah. Bagi siapapun yang pernah merasa dikhianati, ingatlah bahwa setiap luka akan sembuh dengan waktu. Jangan sia-siakan hidup untuk orang yang tidak menghargaimu. Fokuslah pada diri sendiri, bangkitlah, dan yakinlah bahwa kebahagiaan sejati akan datang di waktu yang tepat, bersama orang yang benar-benar layak. Dan bagi mereka yang pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintai, ingatlah bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Jangan sampai menyesal ketika menyadari bahwa orang yang paling berharga dalam hidupmu telah pergi dan bahagia tanpa dirimu. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Najwa hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.